Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka Adi di channel pembelajaran kimia. Dan pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan teori asam basa. Oke, diharapkan setelah kalian melihat video ini, kalian dapat satu, menjelaskan pengertian asam basa menurut Arrhenius, dua, dapat menjelaskan pengertian asam basa menurut Bronsted-Lowry, tiga, dapat menuliskan persamaan reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry dan menunjukkan pasangan asam basa konjugasinya. Dan yang keempat, menjelaskan pengertian asam basa menurut Lewis. Oke, siap ya? Kita mulai. Teori asam basa. Nah, pada zaman dahulu, para pakar mendefinisikan bahwa asam dan basa itu dapat didefinisikan berdasarkan sifat larutannya, ya. Nah, ini di sini ada asam, ada basa. Nah, kalau asam itu rasanya masam, sedangkan basa itu rasanya pahit. Kita ambil contoh aja asam cuka ya, rasanya masam. Sedangkan basa itu kita ambil contoh obat mah ya, obat mah itu rasanya pahit. Nah, asam itu bersifat korosif, artinya dapat mengkaratkan logam ya. Sedangkan basa bersifat kaustik. Nah, untuk asam dapat memerahkan lakmus biru, sedangkan basa dapat membirukan lakmus merah. Oke, untuk asam itu pH-nya kurang dari 7 ya untuk suhu ruang. Nah, sedangkan basa itu lebih dari 7. Nah, kalau pH-nya 7 itu artinya netral. Nah, hingga kini terdapat 3 teori asam basa yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sifat asam basa suatu zat. Oke. Kan nggak mungkin semua asam itu bisa dicicipi ya, apakah itu rasanya asam ataukah pahit. Misalkan kita ambil contoh asam sulfat ya, asam sulfat itu kita tidak bisa mencicipi. Nah, maka lahirlah 3 teori ini. Ya, teori yang pertama ada teori Arrhenius, yang kedua ada teori Bronsted-Lowry, yang ketiga ada teori Lewis. Nah, ini adalah teori yang akan kita pelajari di hari ini. Nah, teori asam basa Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ di dalam air, sedangkan basa itu adalah zat yang dapat melepaskan ion OH- di dalam air. Nah, misalkan kita ambil contoh, ini kita menggunakan pelarut air ya. Nah, di sini ada NaOH. Nah, ketika NaOH kita celupkan ke dalam air, ya, dimasukkan ke dalam air, maka dia mengion menjadi Na+ dan OH-. Oke, ini yang disebut larutan NaOH. Apakah ini bersifat asam atau basah? Kita cek di sini. Nah, kita bahas yang asam dulu ya. Nah, asam itu kita ambil contoh HCl. HCl itu mengion menjadi H+ dan Cl-. Sedangkan H2SO4 atau air aki ya, itu dia mengion menjadi 2H+ ditambah SO4-2. Dan ini HCl dia disebut juga asam karena menghasilkan H+. H2SO4 itu juga asam karena menghasilkan H+, gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan antara HCl dan H2SO4. Oke. HCl itu dia menghasilkan 1H+, artinya dia asam bervalensi 1. Sedangkan H2SO4 dia menghasilkan 2H+, artinya dia asam bervalensi 2. Gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi tentang perhitungan pH. Nah, kita masuk ke basa nih. Nah, kita ambil contoh NaOH. Nah, di sini menghasilkan Na+ dan OH- sehingga larutan NaOH dia disebut juga basa karena menghasilkan ion OH- di dalam air. Nah, adapun CaOH 2 kali, dia menghasilkan Ca2+ dan 2 OH-. Nah, sedangkan di sini kan menghasilkan 1 OH ya. Artinya ini basa bervalensi 1, sedangkan CaOH 2 kali dia disebut juga basa bervalensi 2. Nah, tapi ada kelemahannya nih. Nah, kelemahannya Arrhenius itu terbatas dengan pelarut air. Sedangkan pelarut itu ada banyak ya, tidak cuma air aja. Tapi untuk Arrhenius dia cuma bisa pelarutnya air. Nah, kemudian yang kedua hanya terbatas sifat asam dan basah molekul ya, belum mampu menjelaskan sifat asam basah ion seperti NH4+. Nah, NH4+ ini asam atau basah gitu ya. Atau Cl-. Nah, Cl- ini asam atau basa, dia tidak mampu menjelaskan. Nah, itu kelemahannya. Dan yang ketiga, tidak dapat menjelaskan NH3 bersifat basa ya.
Kenapa NH3 tidak bisa menjelaskan bersifat basa? Karena NH3 itu tidak memiliki OH, OH-. Oke. Maka lahirlah teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry itu adalah asam yang dapat memberikan atau mendonor proton H+, ya. Nah, sedangkan basa adalah zat yang menerima atau akseptor proton atau H+, ya. Proton itu H+. Nah, kita ambil contoh HNO2, HCOOH menghasilkan NO2- dan HCOOH2. Nah, kita lihat di sini. Nah, H yang di sini berpindah, ya kan? Yang tadinya dia ada H menjadi tidak ada gitu ya. Artinya H ini dia pindah ke sini. Artinya HNO2 itu mendonorkan H+. Oke. Diberikan ke HCOOH. Oke, HCOOH itu menerima H+ dari HNO2. Oke, sehingga HNO2 itu bertindak sebagai asam karena mendonorkan H+, sedangkan HCOOH itu bertindak sebagai basa karena apa? Karena menerima H+ gitu ya. Nah, ini H+. Oke, berarti ini asam, ini basa. Nah, sedangkan HCOOH+ bertindak sebagai asam konjugasi. Oke, artinya apa? Karena dia mendapatkan satu H+, ya. Sedangkan NO2- bertindak sebagai basa konjugasi karena kehilangan, ya. NO2- itu yang kehilangan H+, ya. Karena dia kehilangan H+, sifatnya menjadi basa. Karena ini mendapatkan H+, maka sifatnya menjadi asam konjugasi. Sedangkan ini menjadi basa karena kehilangan apa? Kehilangan H+. Jadi basa konjugasi itu adalah yang kehilangan satu H+, sedangkan asam konjugasi yang mendapatkan H+, gitu ya. Nah, jadi pasangan asam basa konjugasinya yaitu HNO2 ditambah NO2-. Oke, HNO2 kan asam, sedangkan basa konjugasinya NO2-. Oke, jadi ini yang disebut pasangan asam basa konjugasi. Nah, adapun kita akan mempelajari tentang zat amphoter atau amfiprotik. Nah, ini merupakan zat yang dapat memberikan maupun menerima proton. Artinya, zat tersebut dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Nah, kita ambil contoh HCO3- ya. Nah, HCO3- direaksikan dengan OH- menghasilkan CO3-2 ditambah H2O. Oke, berarti di sini ada loncatan H+. Nah, sedangkan di sini malah justru dia mendapatkan H+. Oke, jadi yang atas ini dia bertindak sebagai asam, yang bawah ini bertindak sebagai basa. Berarti ini lawannya asam. Oke, yang kita lihat adalah HCO3-. Oke, jadi dia bisa bertindak sebagai asam, tapi di sisi lain juga dia bisa bertindak sebagai basa. Jadi HCO3- itu dia disebut juga amfiprotik atau zat amphoter. Oke, jadi HCO3- bersifat amphoter. Oke, teori asam basa Lewis. Nah, menurut Lewis itu asam itu adalah zat yang dapat menerima atau akseptor pasangan elektron bebas. Nah, sedangkan basa itu adalah zat yang memberikan atau mendonorkan pasangan elektron bebas. Nah, kita ambil contoh gini. Di sini ada NH3 direaksikan dengan H+. Nah, ini dia menghasilkan NH4+, gitu ya. NH4+. NH4+ itu NH3 ditambah H+. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini ada pasangan elektron bebas, ya, sehingga dia menarik H+ di sini, atau membentuk sebuah ikatan. Dan ini adanya satu PB yang dapat didonorkan. Oke. Berarti yang mendonorkan itu adalah nitrogen N, sedangkan yang menerima itu H+, sehingga NH3 bertindak sebagai basa karena dapat mendonorkan PEB-nya ke H+. Sedangkan H+ itu dia bertindak sebagai asam karena dia menerima pasangan elektron bebas dari N, gitu ya. Oke. Nah, adapun ciri-ciri basa menurut Lewis. Satu, ya udah pasti memiliki PEB ya yang didonorkan. Kemudian yang kedua merupakan ion negatif. Nah, ion negatif itu kaya dengan elektron bebas, gitu ya. Nah, sedangkan untuk asam Lewis, nah tidak mencapai aturan oktet ataupun duplet. Oke. Dan merupakan ion positif.
gitu ya, kayak H+ juga ya. Artinya dia harus ada ruang kosong yang bisa ditampung ya, bisa menampung pasangan elektron bebas dari atom lain gitu ya. Oke, terima kasih. Terus dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, boleh juga kalian share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.